Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menaikkan sebuah lagu Bunga Bakung. Yeti Tihua. Bapa kami yang di surga, kami berucap syukur karena kiranya pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah menghadap-Mu Tuhan. Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin bahwa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kuatkan iman kami ya Tuhan agar tidak berjalan di luar yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan agar semua yang apa kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan sebuah lagu Seperti Rusa Rindu Sungai. Thank you.
mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitab kita. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 16 ayat yang ke-24 dan 25. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan membacanya bersama-sama. Matius 16, 24 dan 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah lagu, "Mengikut Yesus Keputusanku." Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan Tuhan tetap memelihara, yaitu yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, tolonglah kami agar supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami dengar dengan baik, agar supaya hidup kami semakin terus-menerus diperbaharui dan dimampukan untuk hidup semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini. Pakai dia, urapi dia, agar supaya boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita, yaitu yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6, yaitu yang berbunyi demikian. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia
minum dari sungai itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara, pandemi sudah berlangsung 1 tahun lamanya. Bagaimana keadaan kita saat ini? Tentu kita semua pasti berharap kita semua di dalam keadaan baik, sehat-sehat selalu. Namun di sisi lain, kita juga tidak dapat memungkiri, bukan, bahwa pandemi ini cukup membuat kita hidup menderita. Siapapun kita pasti terkena dampaknya. Saudara sekalian, hingga hari ini ada sekitar 160 juta orang yang sudah terpapar COVID-19 di seluruh dunia ini. Dan sekitar 3.300.000 orang yang tewas akibat paparan COVID-19 itu. Selain itu, banyak sekali orang yang tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Banyak para pemilik usaha juga mengalami kebangkrutan. Saudara sekalian, ini hanya baru 1 tahun lamanya. Baru 1 tahun pandemi kita mengalaminya. Saudara sekalian, pada nas firman Tuhan, yaitu yang ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 tadi, kita menemukan bahwa saat itu Tuhan sedang menghukum bangsa Israel dengan bencana kekeringan. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tetapi 3,5 tahun lamanya mereka berada di dalam kekeringan. Saudara sekalian, kalau 1 tahun saja kekeringan itu berlangsung, mungkin masih lumayan ya. Ini kekeringan yang terjadi selama 3,5 tahun lamanya. Tidak ada embun, tidak ada hujan, mata air juga mengering. Tanaman tidak ada yang dapat bertahan hidup. Bahkan binatang dan juga manusia pasti akan lebih banyak lagi yang mati oleh karena bencana kekeringan. Saudara sekalian, situasi yang seperti ini adalah situasi yang sangat menakutkan dan membuat manusia menderita. Ini satu situasi yang dialami oleh Nabi Elia pada waktu itu. Namun puji Tuhan, saudara sekalian, bahwa sekalipun Elia menghadapi berbagai kesulitan saat itu dan kesusahan yang begitu sangat hebat, namun Allah tetap memelihara Nabi Elia. Saudara sekalian, bagaimana Allah menunjukkan pemeliharaannya yang luar biasa itu kepada Nabi Elia. Saudara sekalian, bagaimana cara Allah memelihara Elia di tengah-tengah situasi yang begitu sangat sulit? Mari kita merenungkan akan hal ini. Saudara sekalian, yang pertama, Allah memelihara Elia dengan perbuatan yang tidak pernah terduga. Saudara, kita tahu bahwa saat itu adalah musim kekeringan yang begitu luar biasa. 3,5 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk bisa bertahan hidup di masa kekeringan itu. Namun kita dapat menyaksikan bagaimana pertolongan Allah berlaku bagi hidup Elia. Pertolongan Allah itu begitu luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan atau terbayangkan oleh pikiran dan hati kita. Saudara sekalian, mengapa saya katakan pertolongan Allah itu begitu luar biasa? Saudara, bagaimana tidak luar biasa? Pada ayat yang ke-6 di sana mengatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara sekalian, kalau boleh saya membacakannya di dalam bahasa terjemahan Yunani, yaitu berbunyi demikian. Pada waktu
waktu pagi, burung-burung gagak itu membawa kepadanya roti. Dan pada waktu petang, daging. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara sekalian, sebenarnya burung gagak adalah burung pemakan bangkai. Itulah sebenarnya kehadiran burung gagak saat itu dapat dikatakan sebagai pertanda sebuah kematian. Tetapi saat itu Allah justru melakukan hal yang sebaliknya. Ternyata Allah justru mengutus burung gagak itu untuk memberi satu kehidupan bagi Elia. Pada pagi Tuhan menyuruh burung gagak itu membawa roti untuk Elia. Dan pada sore harinya, burung gagak itu membawa daging bagi Elia juga. Saudara sekalian, apa arti dari semuanya ini? Itu berarti bahwa dari waktu ke waktu, tidak hanya pagi, tetapi juga sore, petang, sepanjang hari, dari waktu ke waktu, Allah itu tetap memelihara hidup Elia. Saudara sekalian, pada pagi berkat Tuhan terhadap Elia itu cukup. Dia bisa makan roti. Dan pada waktu sore, pertolongan Allah itu juga nyata. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah tidak sekaligus saja menyediakan berkat-Nya kepada Elia? Yaitu untuk 1 hari penuh, bahkan mungkin 2 hari, 1 minggu, berbulan-bulan, saudara sekalian. Sebenarnya disinilah justru kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap Elia. Dan sungguh-sungguh tidak pernah diduga dan tidak pernah berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang ketika kita menjalani hidup ini, kita banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang kita pikir tidak ada jalan keluarnya, bukan? Kita berpikir kita tidak akan mampu menghadapi semuanya itu. Namun Tuhan ternyata punya 1001 cara untuk memelihara hidup kita. Saya percaya di antara kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, pasti pernah mengalaminya di masa-masa yang lalu. Sebab itu, marilah kita tetap percaya dan selalu beriman kepada Tuhan. Karena pertolongannya selalu ada menyertai hidup kita. Penyertaannya, pertolongannya yang tidak terduga dan tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Saudara sekalian, seorang anak mengerjakan tugas sekolah, meskipun sudah mengerahkan seluruh dayanya, ia masih juga belum dapat menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Ia masih mengalami kesulitan. Melihat hal itu, ayahnya bertanya kepada dia, "Nak, apakah engkau sudah mengerahkan segala usahamu?" Anak itu menjawab, "Sudah, ayah. Saya sudah mengerahkan semua kemampuan saya. Tetapi saya tidak berhasil. Saya masih belum bisa mengerjakannya, ayah." Kemudian ayah itu berkata, "Belum. Kamu belum mengerahkan seluruh usahamu. Engkau belum minta pertolongan kepada ayah." Saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, seringkali kita mengatasi masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan yang ada di dalam hidup kita ini dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita lupa bahwa kita
masih mempunyai Tuhan. Kita lupa dan masih sering tidak menyadari bahwa kita perlu meminta pertolongan daripada Tuhan. Saudara sekalian, Allah tidak pernah melepaskan kita begitu saja saat ketika kita berada di dalam ketidakberdayaan. Ia tetap akan memelihara dan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya di dalam hidup kita. Sebab itu, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita terus harus memohon dan percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memberikan pertolongannya dengan caranya yang ajaib bagi kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, percayakah kita akan Tuhan yang memelihara hidup kita sepanjang hidup kita, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, renungan kita sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan kalau kami memiliki Allah yang begitu baik kepada kami, yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun hidup kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang siap untuk menolong dan memelihara hidup kami di dalam keadaan apapun. Dan bahkan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami begitu saja jatuh dan tidak dapat menyelesaikan masalah kesulitan di dalam kehidupan kami. Namun ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengingat akan Engkau, agar supaya kami boleh dapat terus-menerus datang dan memohon pertolongan, belas kasihannya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah, sumber kekuatan dan sumber berkat penyertaan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk janji-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh dapat terus-menerus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama marilah kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, khususnya bagi mereka yang menghadapi masalah, kesulitan, dan dalam keadaan sakit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini pertama-tama kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang di dalam keadaan sakit ataupun menghadapi berbagai-bagai tantangan dan kesulitan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberi mereka kekuatan dan kesabaran agar supaya mereka dapat menghadapi segala tantangan, kesulitan, dan sakit penyakit yang mereka alami dengan baik. Dan jikalau mungkin, berkenanlah ya Tuhan untuk memulihkan kekuatan dan kesehatan mereka. Pakai dan berkatilah setiap obat-obatan yang mereka konsumsi. Lebih daripada itu ya Allah, sekalipun tubuh mereka menjadi lemah, namun kiranya iman mereka tetap kuat, sehingga di dalam keadaan apapun, hidup mereka tetap menjadi teladan dan menyatakan kemuliaan Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang kedua, marilah kita berdoa bagi situasi kita hari ini.
Kita berdoa untuk pandemi yang masih terus berlangsung di sekeliling kita. Kita mohon kiranya Tuhan melindungi kita sekalian dan bahkan memberikan hikmat, menolong pemerintah dan setiap masyarakat untuk dapat menghadapi dan mengatasi semua keadaan yang terjadi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk situasi pandemi, khususnya pada masa liburan dan sesudahnya. Ada begitu banyak masyarakat yang telah menggunakan kesempatan untuk mengadakan perjalanan jauh yang dapat memungkinkan penyebaran COVID-19 ini makin cepat meluas dan jumlah paparan COVID-19 makin meningkat. Bahkan begitu juga penyebaran COVID-19 yang terjadi di India yang mengkhawatirkan dunia secara global. Tuhan, tolonglah kami sekalian, baik pemerintah, tenaga-tenaga medis, dan juga setiap masyarakat untuk boleh dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan hikmat kepada setiap pemerintah khususnya, agar supaya ancaman perekonomian yang semakin memburuk dapat tertangani secepatnya dengan baik. Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir marilah kita berdoa untuk GKI Kanaan maupun jemaat yang ada di Bajong Vikamas ataupun juga yang ada di pos pantai Indah Kapuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk perkembangan pekerjaan Tuhan, baik yang ada di GKI Kanaan Induk maupun juga di Bajong Vikamas ataupun yang ada di pos pantai Indah Kapuk. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati dan memakai setiap majelis hamba Tuhan dan bahkan seluruh pengurus dan para aktivis jemaat Tuhan agar dapat dimampukan untuk menjalankan tugas dan panggilannya, memberitakan Injil keselamatan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, serta mengadakan pembinaan-pembinaan agar seluruh umat boleh dapat terus-menerus bertumbuh dan berbuah. Berilah dan tambahkanlah karunia-karunia yang dibutuhkan dan kesetiaan di dalam menjalankan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga dalam dan melalui semuanya itu, kami dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar setiap doa-doa yang kami panjatkan. Dan kami yakin bahwa Engkau akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengakhiri persekutuan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Demikianlah persekutuan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.